Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, setelah kaum Nabi Nuh binasa ditelan banjir besar yang menggenangi separuh dataran bumi, Nabi Nuh dan para pengikutnya melanjutkan kehidupan dalam kemakmuran dan kedamaian. Mereka bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mensucikan asmanya siang dan malam. Pada zaman itu, tidak ada satupun manusia yang hidup kecuali dalam keimanan kepada Yang Maha Esa. Kesenangan hidup atas pengikut Nabi Nuh ini adalah berkat janji Allah seperti tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 48. Hai Nuh, turunlah dengan selamat dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang beriman dari orang-orang yang bersamamu. Kehidupan harmonis dalam nuansa iman ini berlangsung cukup lama secara turun-temurun. Mereka mencukupi kebutuhan hidup dengan bercocok tanam dan berternak. Aliran-aliran sungai menyuburkan tanah-tanah mereka, dan persamaan akidah memperteguh kebersamaan mereka satu sama lain. Populasi mereka pun bertambah dan menyebar ke berbagai wilayah di Jazirah Arab. Mereka terbagi ke dalam beberapa kabilah, dan tentunya kabilah tersohor kala itu adalah yang berasal dari garis keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Akan tetapi, nikmat dunia dan kesenangan hidup membuat manusia lalai dan melupakan Allah, Tuhan semesta alam. Seiring wafatnya para pendahulu mereka dan bergantinya satu generasi ke generasi lain, mereka melupakan wasiat Nabi Nuh dan kembali ke kesalahan kaum-kaum terdahulu menyembah patung-patung yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Penyembahan terhadap berhala ini bermula dari keinginan mereka mengenang orang-orang yang selamat dari musibah banjir. Mereka lalu membuat monumen dan patung berbentuk leluhur mereka yang selamat. Patung-patung ini dibuat demikian besar dan indah. Setan yang selama bertahun-tahun sebelumnya menganggur dan tidak berdaya menggoda pengikut Nabi Nuh karena melihat hal ini sebagai peluang besar untuk merusak akidah umat manusia. Patung-patung itu lalu dipalingkan menjadi simbol kekuatan yang patut disembah dan dijunjung tinggi. Penghormatan pun berubah menjadi penghambaan. Orang-orang mulai melupakan Allah dan meninggalkan ajaran Nabi Nuh. Dan setelah itu, semakin banyak manusia menyembah berhala, sampai-sampai mereka menganggap sesembahan semacam itu berasal dari leluhur mereka. Hampir semua kabilah menyembah berhala, tak terkecuali kabilah Ad, yang terdiri dari 10 hingga 30 suku. Kabilah ini merupakan keturunan asli Nabi Nuh. Nama Ad sendiri menurut kepercayaan mayoritas sejarawan diambil dari nama salah seorang cicit atau buyut Nabi Nuh secara berurutan. Ad adalah putra Iram, putra Sam, putra Nuh alaihi salam. Bayangkan, kalau keturunan Nabi Nuh saja berubah menjadi kafir, bagaimana jadinya dengan kabilah-kabilah lain? Kabilah Ad bermukim di sebuah daerah bernama Al-Ahqaf. Menurut Quraisy Shihab, daerah itu bernama Ashir, tepatnya di Hadramaut atau di Yaman. Daerah padang pasir yang menempati dataran tinggi. Tempat ini dikelilingi oleh gunung-gunung sehingga menjadi lembah luas yang teduh. Di seberang gunung-gunung tadi terbentang hamparan laut yang sangat indah. Daerah ini mendapatkan curah hujan berlimpah dari Allah dan sejumlah mata air sebagai sumber kehidupan. Allah juga menganugerahi mereka binatang-binatang ternak dan keturunan yang banyak. Tidak hanya mendiami daerah strategis, kabilah Ad juga memiliki tubuh yang kekar, tinggi dan tegap. Dengan kekuatan fisik yang luar biasa itu, mereka membangun bangunan-bangunan besar yang disanggah dengan tiang-tiang yang tinggi. Mereka juga membuat benteng-benteng besar dan sistem irigasi dengan waduk-waduk besar, sehingga sawah-sawah mereka tetap menghijau di musim hujan ataupun di musim panas. Tidak ada satu kabilah pun yang bisa menandingi kebesaran dan ketangguhan kabilah Ad.
kota-kota yang mereka bangun juga jauh melampaui negeri-negeri lainnya. Mereka pun hidup dalam kemegahan dan berfoya-foya, sampai-sampai mereka membusungkan dada dan kesombongan mereka direkam dalam Al-Quran. Siapakah yang lebih kuat daripada kami? Quran Surat Fussilat ayat 15. Allah kemudian mengutus seorang Rasul dari keturunan mereka bernama Hud. Nabi Hud hanyalah anggota masyarakat biasa dan bukan berasal dari kalangan bangsawan yang hidup dalam kemewahan. Dia berseru, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagi kamu Tuhan selain Dia." Dia juga mengajak kaumnya bertobat kepada Allah dan meninggalkan perbuatan dosa. Tapi dengan angkuh mereka menolak ajakan tersebut. Malah mereka menganggap ajakan Nabi Hud ini mengandung muatan politis tertentu. Mereka balik bertanya, "Apakah engkau ingin menjadi pemimpin bagi kami melalui dakwahmu ini? Imbalan apa yang engkau inginkan?" Nabi Hud alaihi salam terkejut mendengar tuduhan itu. Dia menekankan bahwa tidak ada imbalan apapun yang ia harapkan, melainkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penolakan ini terjadi begitu luas karena para pemuka kabilah menganggap Nabi Hud sebagai pembuat onar. Pengaruh para pembesar ini sangat besar, sehingga tidak ada seorang pun masyarakat yang menerima ajakan Nabi Hud, kecuali beberapa orang saja. Mereka sangat mengagung-agungkan pimpinan mereka dan mematuhi segala yang diperintahkan kepada mereka. Quraisy Shihab dalam tafsir Misbahnya mengartikan kata pemuka atau penguasa dalam dua makna. Pertama, orang-orang yang membantu dalam kedurhakaan sehingga mempunyai pendapat yang sama. Kedua, penguasa dalam arti penuh, yaitu orang yang menjadi pemimpin karena kekuatan, pengaruh, dan penampilannya. Sedangkan Ahmad Bahjat dalam bukunya Sejarah Nabi-Nabi Allah mengartikan kata ini sebagai orang yang suka berbicara dan mempunyai kepentingan dalam kesinambungan situasi yang tidak sehat. Mereka terdiri atas para pembesar kaum, orang-orang kaya, dan orang-orang yang elit. Tidak hanya menolak, para pemuka ini juga mencap Nabi mereka sebagai pembohong. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Kegilaan ini, lanjut mereka, semata-mata bersumber dari berhala-berhala mereka yang telah menimpakan penyakit gila atas diri Nabi Hud. Meskipun mendapatkan penolakan dan penghinaan dari mayoritas penduduk kota Iram dan sekitarnya, Nabi Hud tetap teguh mengajak kaumnya kembali ke syariat yang diajarkan oleh Nabi Nuh. Dakwah ini dilakukan secara terus-menerus dan meluas hingga ke seluruh pelosok negeri, sehingga semua kaumnya telah mendengar ajakan tersebut. Tapi mereka tetap menentang ajakan Nabi Hud. Selain menolak menyembah Allah yang Maha Esa, kabilah Ad juga menolak ajakan Nabi Hud untuk mempercayai datangnya hari kiamat. Dengan nada mengolok-olok, para petinggi mereka berkata, "Sungguh aneh, apakah ia menunjukkan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati, berpisah ruhmu dari jasad, serta kamu telah terkubur, dan sebagian badanmu menjadi tanah dan tulang belulang. Kamu akan dikeluarkan dari kuburmu, lalu hidup kembali seperti sekarang untuk menerima balasan dan ganjaran. Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu tentang balasan itu, serta jauh pula apa yang dijanjikannya tentang ganjaran itu." Mereka menganggap kedua ajakan itu hanya akan menghalangi mereka dari kesenangan hidup di dunia. Mereka bersikukuh bahwa akhirat tidak akan pernah ada wujudnya. Hidup adalah hidup di dunia ini, dan kesenangan hanyalah kesenangan duniawi. Hari berganti hari dan tahun berganti tahun. Perjalanan dakwah Nabi Hud diwarnai dengan beragam bentuk penolakan dan penentangan dari kaumnya. Setiap kali Nabi Hud mengajak kaumnya meninggalkan berhala, bertambahlah kesombongan, pembangkangan, dan pendustaan terhadapnya. Mereka semakin keras kepala dan menolak semua hal yang dikatakan oleh Nabi Hud. Para pemuka kafir secara terbuka berkata kepada kaumnya seraya menunjuk ke arah Nabi Hud, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum,
Dan sesungguhnya jika kamu sekalian menaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33 sampai 34. Para pembesar itu menambahkan, bukankah hal yang aneh ketika Allah memilih manusia biasa di antara kita untuk menerima wahyu darinya? Nabi Hud balik bertanya, apakah anehan dalam hal itu? Sesungguhnya Allah mencintai kalian, dan oleh karenanya Dia mengutus aku kepada kalian untuk mengingatkan kalian. Nabi Hud melanjutkan, sesungguhnya perahu Nuh dan kisah Nuh tidaklah jauh dari ingatan kalian. Janganlah kalian melupakan apa yang telah terjadi atas mereka. Orang-orang yang menentang Allah telah dihancurkan, dan juga orang-orang yang mengingkarinya, sekuat apapun mereka. Siapakah yang dapat menghancurkan kami, wahai Hud? Tanya para pemuka dengan nada menantang. Allah, jawab Nabi Hud singkat. Dengan tegas mereka mengatakan, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayaimu. Sampai titik ini pudarlah harapan Nabi Hud setelah sekian lama meyakinkan kaumnya terhadap keesaan Allah dan hari kiamat. Nabi Hud berkata, sesungguhnya aku dijadikan Allah sebagai saksiku. Saksikanlah olehmu bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dari selainnya. Quran Surat Hud ayat 54. Setelah itu terjadilah masa kemarau panjang. Selama beberapa tahun langit tidak lagi menurunkan hujan dan mata air menghilang. Irigasi mereka pun hancur dan sawah-sawah rusak binasa. Di atas kepala-kepala mereka matahari menyengat sangat kuat, laksana percikan-percikan api. Sebagian dari mereka mendatangi Nabi Hud dan bertanya tentang kekeringan yang terjadi. Nabi Hud menjawab, sesungguhnya Allah murka kepada kalian. Jika kalian beriman, niscaya Dia akan rela terhadap kalian dan menurunkan hujan serta menambah kekuatan kalian. Mendengar jawaban tersebut, kaum Nabi Hud justru mengejeknya dan semakin menentang dakwahnya. Beberapa hari kemudian, di suatu hari yang cerah, segumpalan awan hitam yang besar tiba-tiba muncul menutupi pancaran sinar matahari. Hari yang cerah berubah menjadi gelap. Suara guntur terdengar sambut menyambut. Hari itu sepertinya akan turun hujan. Kaum Nabi Hud begitu gembira sampai-sampai mereka berhamburan keluar rumah seraya berkata, hari ini kita akan dituruni hujan. Sebagian dari mereka teringat dengan ucapan Nabi Hud yang mengatakan bahwa kemarau adalah azab dari Tuhannya yang tidak akan reda sampai mereka menyembah Allah. Mereka mengejek Nabi Hud dan menyebut-nyebut namanya dengan sebutan yang kasar. Tapi ternyata awan hitam yang selazimnya pertanda hujan itu tidak berisi butiran-butiran air yang siap dimuntahkan ke bumi. Awan itu tak lain adalah azab yang diciptakan oleh Allah untuk menghancurkan hambanya yang kafir dan mendustakan Rasul-Nya. Tak berapa lama setelah itu, udara yang tadinya panas dan kering berubah menjadi sangat dingin. Angin mulai bertiup kencang, disertai suara menggelegar. Semua benda mulai goyang dan barang-barang berterbangan ke segala arah. Angin terus-menerus bertiup kencang malam demi malam. Setiap hari udara bertambah dingin dan semakin membekukan badan. Allah menggambarkan dahsyatnya hembusan angin topan ini dengan firman-Nya. Angin itu tidak membiarkan suatu pun yang dilandanya, melainkan dijadikannya seperti serbuk. Quran Surat Az-Zariyat ayat 42. Orang-orang berlarian mencari perlindungan ke rumah-rumah, namun tiupan angin topan itu tak kunjung reda. Kekuatannya semakin besar, sehingga menghancurkan bangunan-bangunan kokoh yang dibangun oleh kabilah Ad. Dalam tempo waktu 1 minggu, kemegahan kota Iram dan kota-kota lainnya musnah rata dengan tanah. Hanya beberapa tembok dan tiangnya saja yang masih berdiri sebagai puing-puing tanpa arti. Kabilah Ad pun binasa diterjang angin topan yang menghembuskan udara maha dingin selama 7 hari 8 malam tanpa henti. Kemudian dengan izin Allah, angin itu hilang dan udara kembali normal. Tidak ada seorang pun dari kabilah Ad yang tersisa.
mereka hancur dalam kekafiran. Nabi Hud dan pengikutnya yang sebelumnya telah dikabarkan akan turunnya azab itu mengungsi dari daerah itu menuju tempat yang aman. Mereka lalu berlindung kepada Allah dari azabnya yang pedih. Nabi Hud dan sedikit pengikutnya selamat dari azab yang mengerikan itu. Semoga bisa menjadi ibroh dari kisah kaum Nabi Hud alaihi salam dan semakin mengukuhkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل وسلم دائما أبدا على